Selamat datang di ruang belajar kelas 5 bersama dengan saya Yesi Maria Pinayungan. Baiklah, hari ini kita akan belajar PKN, sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Kita diajak untuk saling ikut menolong dan ikut merasakan beban orang lain melalui gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Contoh gotong royong di sekolah apa? Gotong royong membersihkan sekolah. Apa yang kita lakukan? Bekerja sama. Misalnya kita membagi, ada yang menyapu, ada mengepel, ada melap meja, membersihkan papan tulis. Itu merupakan contoh gotong royong. Dalam gotong royong tidak ada yang membeda-bedakan golongan maupun suku. Misalnya perempuan dan laki-laki. Karena kamu laki-laki tidak usah ikut gotong royong. Tidak, itu salah. Jadi perempuan laki-laki harus sama-sama ikut gotong royong. Juara 1, juara 2, juara 3, maupun yang tidak ikut juara, tidak ada juara, juga harus ikut bergotong royong. Contoh gotong royong di masyarakat. Misalnya, kita membersihkan parit Pinang Sori. Jadi walaupun ada yang pekerjaannya dokter, ada yang pekerjaannya petani, ada yang pekerjaannya ibu guru, pengusaha, sekalipun itu semua berbeda-beda, tetapi harus tetap ikut bergotong royong, bukan karena dia kaya, karena dia dokter sibuk. Jadi jika semua dikatakan ikut gotong royong, semua harus ikut tanpa ada perbedaan. Yang selanjutnya, masih ingatkah kamu membuat ide pokok? Coba, ide pokok dapat kamu temukan di mana? Di awal, akhir, maupun awal dan akhir pada suatu kalimat. Kemarin Miss sudah mengajari kamu untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Jadi sesudah kamu menentukan ide pokok, sekarang kita masuk pada membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah kamu buat. Contoh ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Kamu buat dulu ide pokoknya. Contoh, kucing. Kemarin ada yang menggambar kucing kan? Kucingku memiliki bulu yang lembut. Contohnya. Lalu masuk yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama yang akan dibuat. Mengembangkan kalimat ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Sesudah tadi kamu membuat ide pokoknya, kucingku memiliki bulu yang lembut. Bisa kamu tambah kalimatnya. Saya mempunyai 2 ekor kucing. Namanya adalah Cathy dan Ketoy. Contohnya. Cathy sangat lucu, dia sangat manis dan penurut. Sedangkan Ketoy, dia suka mencuri ikan. Tetapi aku sangat sayang sekali dengan kucingku ini. Dan kucingku ini mempunyai bulu yang sangat lembut. Jadi ide pokoknya tadi bulu yang sangat lembut. Jadi dengan adanya ide pokok, kamu bisa mengembangkan menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Lalu menuliskan beberapa tambahan pendukung kalimat utama yang berisi informasi-informasi yang telah dibuat. Menuliskan beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru. Jika kamu sudah menentukan kalimat utamanya, ide pokoknya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, lalu kamu bisa membuat sebuah cerita yang berisi 3 paragraf dan mengembangkan berdasarkan ide pokok yang sudah kamu buat. Lalu, di sini kita sudah mempelajari kemarin gambar ilustrasi. Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, menentukan tema dengan teks. Bisa dengan menggunakan ide pokok tadi. Lalu membuat sketsa menggunakan pensil. Sketsa bisa membuat garis-garis putus-putus, lalu digabung-gabungkan, lalu diwarnai. Begitu caranya. Gambar terdiri atas 4 gambar ilustrasi. Yang pertama,
gambar realistis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Contohnya seperti gambar di depan layar ini. Ada gambar seorang wanita yang sedang tenggelam entah di kolam. Persis sekali bukan? Seperti nyata, padahal ini hanyalah sebuah lukisan. Selanjutnya, gambar ilustrasi karikatur. Karikatur ini yaitu gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Seperti contoh gambar yang di depan ini. Dia adalah seorang ibu guru. Wajahnya tetapi badannya diperkecil, dibuat bentuknya lucu dan menarik ya. Selanjutnya, jenis gambar ilustrasi yaitu kartun. Contoh ini, kamu tahu ini apa nama kartunnya? Ini adalah nama kartun Mickey Mouse, yaitu gambar yang berbau humor. Kartun ini terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun bervariasi, bisa berupa tumbuhan, bisa hewan maupun manusia. Seperti ini contohnya adalah hewan. Lalu gambar dekoratif, yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan kain relief. Di sini sudah ada gambar kucing. Tadi di pokoknya kucing kan? Bisa didekor atau dipadukan, didekorasi, dihias. Ditambahi lagi gambar-gambar daun, gambar-gambar bunga. Jadi ini adalah contoh gambar dekoratif. Coba lihat batik Miss mengenakan batik. Ini ada dekoratifnya, ada bunganya. Ini itu didekor. Bukan hanya seperti ini semua, tetapi berjenis-jenis. Lalu kemarin kita sudah mempelajari tentang alat gerak hewan. Kucing apa alat geraknya? Alat geraknya tangan dan kaki. Sekarang hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang punggung di belakang. Ada tulang belakangnya, bukan tulang punggung, tapi tulang belakang. Contohnya apa? Kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan, dan katak. Ini adalah ciri-cirinya memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, memiliki pencernaan memanjang mulai dari mulut sampai ke pembuangan, memiliki bentuk tubuh yang simetris. Itu adalah contoh hewan vertebrata. Sedangkan hewan invertebrata itu tidak mempunyai tulang belakang di tubuhnya. Apa yang tidak punya tulang? Siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Coba, kalau dia siput dan dia cacing, bagaimanakah cacing berjalan? Apakah dia bisa berjalan? Tidak, tetapi dia harus bagaimanakah dia jalan? Harus seperti melayang, dia kan? Oke, lalu ini ciri-cirinya yaitu memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, cuman satu dia. Lanjut terus perutnya, nggak ada lagi lehernya, nggak ada lagi dibuat. Penting dia sejalan, dia lurus, kan? Ular juga bisa berjalan dengan cara gimana dia berjalan. Lalu memiliki bentuk tubuh simetris, bilateral, dan simetris radial. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh belajar di rumah, membaca lagi, membuat ringkasan dengan boleh diambil dari buku, boleh diambil dari video yang sudah Miss buat ini ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.